Siapakah yang lebih mengenal Yesus, murid-muridnya, atau nabi yang hidup 600 tahun kemudian? Sebelum Anda menjawab, mari kita melihat apa yang dikatakan oleh sejarah. Karena melalui itu, Anda mungkin dapat sampai pada sebuah kesimpulan yang benar. Jadi, teruslah menonton video ini sampai selesai. Bayangkan seseorang menulis buku tentang hidup Anda, tetapi orang itu hidup 600 tahun setelah Anda meninggal. Sementara itu, orang-orang yang makan bersama Anda, berjalan bersama Anda, dan mendengar langsung kata-kata Anda sudah menulis kesaksian mereka sejak awal. Pertanyaannya sederhana, siapa yang lebih mungkin mengenal Anda dengan benar? Orang yang hidup bersama Anda, atau orang yang datang 6 abad kemudian? Inilah pertanyaan yang menarik ketika kita berbicara tentang Yesus Kristus. Dalam sejarah, Yesus Kristus hidup di wilayah Yudea sekitar abad pertama. Ia mengajar, menyembuhkan orang sakit, dan mengumpulkan murid-murid yang mengikuti Dia setiap hari. Murid-murid ini hidup bersamanya selama bertahun-tahun. Mereka mendengar pengajarannya secara langsung, mereka melihat mujizat-mujizatnya dengan mata kepala sendiri. Setelah Yesus disalibkan dan bangkit, para murid dan saksi mata mulai menuliskan kesaksian mereka. Kitab-kitab Injil yang dikaitkan dengan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes lahir dari lingkungan para saksi mata ini. Tulisan-tulisan tersebut berasal dari abad pertama dan sangat dekat dengan kehidupan Yesus. Namun 6 abad kemudian, muncul seorang nabi dari Arabia, yaitu Muhammad. Di dalam Al-Quran, Yesus, atau Isa, juga disebut sebagai nabi besar. Tetapi gambaran tentang Yesus dalam Al-Quran sangat berbeda dari kesaksian para murid. Perbedaannya bukan sekedar detail kecil. Perbedaannya menyentuh inti kisah kehidupan Yesus, seperti peristiwa penyaliban, kematian, dan kebangkitannya. Karena itu, umat Islam, coba renungkan beberapa pertanyaan sederhana ini. Jika Yesus Kristus hidup bersama murid-muridnya selama bertahun-tahun, mereka makan bersamanya, berjalan bersamanya, dan mendengar setiap pengajarannya secara langsung. Bagaimana mungkin semua muridnya justru salah memahami guru mereka sendiri? Jika memang para murid salah memahami kisah hidup Yesus, mengapa tidak ada satupun dari antara murid-murid yang pernah mengatakan bahwa Yesus tidak pernah disalibkan? Menariknya, peristiwa penyaliban Yesus tidak hanya dicatat oleh para pengikutnya saja. Sejarawan Romawi Tacitus, yang hidup pada abad pertama dan kedua, juga menulis tentang Yesus. Dalam tulisannya, Tacitus menjelaskan bahwa Yesus dihukum mati melalui penyaliban pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, gubernur Romawi di Yudea. Artinya, bahkan seorang sejarawan Romawi yang bukan pengikut Yesus juga mencatat bahwa peristiwa penyaliban itu benar-benar terjadi. Apa yang dipahami dalam Islam sangat kontras dengan kesaksian Injil. Dalam Injil, para murid tidak melihat Yesus Kristus hanya sebagai seorang nabi. Mereka melihat Dia sebagai sesuatu yang jauh lebih besar. Mereka menyebut Dia sebagai Anak Allah, Tuhan yang datang ke dunia, dan Juru Selamat manusia. Ide ini bukanlah gagasan yang muncul ratusan tahun kemudian. Keyakinan itu sudah muncul sejak generasi pertama para pengikut Yesus. Para murid menyembahnya, mereka berdoa dalam namanya, mereka bahkan rela mati demi keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Salah satu pernyataan paling kuat muncul dalam Injil yang dikaitkan dengan Yohanes. Di sana Yesus berkata, "Sebelum Abraham ada, Aku ada." Sekarang saya mengajak umat Islam berpikir secara logis. Jika 12 murid utama Yesus hidup bersamanya setiap hari, selama kurang lebih 3,5 tahun, dan mereka melihat mujizat-mujizatnya dengan mata kepala sendiri, bagaimana mungkin seorang nabi yang hidup sekitar 6 abad kemudian, yaitu Muhammad, mengatakan bahwa kesaksian mereka salah? Seharusnya, semakin dekat seseorang dengan sebuah peristiwa, semakin besar kemungkinan ia mengetahui apa yang benar-benar terjadi. Sebaliknya, semakin jauh seseorang dari sebuah peristiwa, semakin besar kemungkinan ia hanya mengenal peristiwa itu melalui cerita orang lain, bukan melalui pengalaman langsung. Disinilah muncul sebuah pertanyaan yang sangat menarik.
Kita tahu, semua para murid dari Yesus Kristus bersaksi tentang satu peristiwa yang sama. Mereka mengatakan, Yesus disalibkan. Yesus mati, dan pada hari ketiga, Ia bangkit dari kematian. Kesaksian ini muncul dari orang-orang yang hidup bersamanya. Kesaksian mereka kemudian ditulis di dalam Injil. Namun sekitar 6 abad kemudian, muncul kisah yang berbeda dalam Al-Quran. Di sana dikatakan bahwa Yesus tidak disalibkan dan tidak mati di kayu salib. Nah, sekarang kita menghadapi dua sumber cerita mengenai Yesus. Yang pertama berasal dari para saksi mata yang hidup sezaman dengan Yesus. Yang kedua berasal dari seorang nabi yang hidup sekitar 600 tahun kemudian, yaitu Muhammad. Pertanyaan untuk umat Islam dan umat Kristen, jika Anda berdiri sebagai seorang juri yang harus menilai kebenaran sebuah peristiwa sejarah, saksi mana yang akan Anda percayai, murid Yesus atau Muhammad? Dalam penelitian sejarah, para sejarawan selalu memberi nilai paling tinggi kepada saksi mata. Mengapa demikian? Karena saksi mata adalah orang yang benar-benar melihat, mendengar, dan mengalami peristiwa itu sendiri. Itulah sebabnya dokumen-dokumen dari abad pertama sangat penting bagi para peneliti sejarah ketika mempelajari kehidupan Yesus Kristus. Tulisan-tulisan yang berasal dari masa itu dianggap lebih kuat secara historis, karena jaraknya sangat dekat dengan peristiwa yang diceritakan. Namun yang lebih menarik lagi adalah sikap para murid Yesus sendiri. Mereka tidak hanya menulis sebuah kisah nyata, mereka juga mempertaruhkan hidup mereka demi kesaksian itu. Beberapa dari mereka dipenjara, sebagian disiksa, sebagian bahkan mati sebagai martir. Tetapi mereka tetap bersaksi tentang satu hal yang sama, bahwa Yesus Kristus benar-benar disalibkan, dan bahwa Ia benar-benar bangkit dari kematian. Bagi mereka, ini bukan sekadar ajaran agama, ini bukan sekadar doktrin yang diwariskan, ini adalah peristiwa yang mereka klaim telah mereka lihat sendiri. Sebagai penutup, pada akhirnya setiap orang harus menjawab satu pertanyaan penting. Ketika Anda ingin mengetahui siapa Yesus yang sebenarnya, sumber mana yang akan Anda cari? Apakah kepada kesaksian para murid, yakni orang-orang yang hidup bersamanya, berjalan bersamanya, dan menyaksikan langsung apa yang terjadi? Ataukah melalui Al-Quran, yang disampaikan oleh Muhammad, yang muncul sekitar 600 tahun kemudian? Bagaimana menurut Anda? Apakah kesaksian para saksi mata lebih dapat dipercaya, atau kisah yang muncul 6 abad kemudian? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar.